malah basa-basi banget. Jadi guys, kali ini kita lagi di segmen dari tim ini nih. Iya, nggak bisa disebutin. Oke, kita hari ini mau kepoin buku Jiro. BTW Jiro kan di AU-nya kan Don't Give Up Jiro. Apakah di novelnya Don't Give Up Jiro? Enggak. Kenapa tuh? Kita biasain dong. Udah nih. Enggak dong, nggak bisa tetap. Jadi penulisnya memutuskan untuk pakai judul Jiro aja biar lebih misterius. Jiro tulu papat. Iya. Tolong ya. Oke, lanjut. Oke. Pertanyaannya apa, Kak? Oke, jadi boleh kali kita ceritain Jiro itu sebenarnya apa sih ceritanya gitu. Karena kan kayaknya relate banget ya dengan kita-kita. Tahu dari mana, Kak? Apanya tuh yang relate? Nggak tahu. Ayo dengerin dulu nih. Jadi- Pilan ceritanya. Jadi Jiro itu cerita tentang seorang anak laki-laki yang dia tuh kalau dibilang kuper nggak kuper juga, tapi emang polos aja gitu. Jadi tapi nggak yang kayak nggak punya temen gitu-gitu enggak. Jadi dia tetap bersosial gitu, tetap punya teman, tetap beraktivitas di lingkungan sekolahnya. Tapi emang untuk love life-nya dia tuh sangat kurang. Jadi dia tuh nggak pernah ada experience, mungkin bisa disebut kayak late bloomer kali ya. Apa tuh? Apa ya istilahnya kalau late bloomer tuh kayak lu tuh baru interest sama masalah kayak gini tuh telat gitu. Jadi kalau misalkan di anak-anak seumurannya di SMP udah naksir cewek, dia belum gitu, kayak itu bukan jadi prioritas dia gitu. Emangnya prioritas dia itu apa? Banyak sih, emang anaknya tuh agak unik. Jadi tuh dia punya banyak cita-cita gitu loh, kayak jadi di setiap stage life-nya dia kayak di umur segini gue pengen lagi interest ini, berarti goals gue ini gitu. Jadi beda-beda. Banyak hobinya ya. Iya. Tapi berarti dia ini dong, mementingkan masa depan yang cerah gitu ya. Betul. Iya. Pendidikannya bagus dong berarti. Betul. Wow. Jadi dia emang cita-citanya tuh masuk kedokteran Wow. di universitas yang lumayan bagus lah. Iya, Di iya, Indonesia. iya, iya. Yang bagus dong, masa lumayan bagus. Iya, yang Itu bagus. bagus banget. Bagus banget sih. Iya, itu di ya. Indonesia itu bagus banget. Ya gitu. Nah terus, pas dia udah di SMA nih, biasanya kan SMA di kelas 1 ya lu naksir cewek gak sih? Kayak udah ngejar gitu ya, udah gitu. Tanpa direncanakan biasanya muncul sendiri Iya, sih. Nah, itu jatuh cinta, fall in love. Iya, fall in Ya love. dari pas zaman ini gak sih, apa sih kalau orientasi gitu Oh, kan udah naksir iya, gitu. Mos. Dia tuh gimana tuh, Kak? Ya, dia belum ada interest pas saat itu, jadi dia Mungkin nggak ada yang cantik kali. enggak dong. Mungkin kamu kan nilai di sana. Mungkin nggak ada. Iya, jadi dia nggak ada. Aduh, enggak. Nah, jadi pas dia menginjak kelas 3 SMA, pas udah istilahnya kan udah mau akhir-akhir lu Iya, udah mau keluar tuh dari sekolah lu ya. udah sibuk buat kayak yang lain-lain gitu kan. Dia baru kepikiran kayak gue kayaknya harus Punya cewek. bukan punya cewek, gue kayaknya harus belajar deketin cewek deh gitu. Oh, Dia baru kayak baru mau ngerasa belajar. kayaknya gue mau nih belajar deketin cewek, jadi bisa cowok yang bisa flirting ke cewek gitu loh, kayak Tunjukkanlah bahwa saya itu laki, Iya, Jiro seperti itu. gitu. Triggernya apa? triggernya ya itu dia kan Enggak, di setiap stage itu dia punya goals. Nah di kelas 3 ini tiba-tiba goalsnya itu ya? iya tiba-tiba kayak pokoknya gue lulus harus masuk kedokteran, terus gue harus makin jago masak, sama gue harus jadi master of flirting. Tapi maksudnya kalau misalnya soal cita-citaan itu dia pernah ditanyain nggak? Kayak kan keluarga suka iseng tuh, kapan dia pacar gitu. Dia ada faktor itu itu kayak nggak? salah satu trigger itu deh. Soalnya dia tekan emang- juga dia yang iya, keluarganya. Dia ini keluarga namanya BTW Jiro Tobing ya. Jadi keluarganya keluarga Batak gitu. Jadi kan kalau ngumpul kayak rame banget gitu kan. Nah, suka ditanyain, "Mana Jiro belum main?" Nah, itu. Jiro jawabnya. Gitu pokoknya deh kayak udah SMA udah gede kok belum punya pacar nih gitu. Kok nggak diajak nih ke acara keluarga gitu-gitu. Nah, akhirnya dia mungkin kayak iya kayaknya kok gue nggak punya pacar ya gitu. Sedangkan dia punya teman satu namanya Leon, tuh teman dari kecil. Itu tuh Pacaran dari mulu. Orok. Wih, mantannya ada 37. Wow, playboy ya. Iya, dia Nggak playboy, tapi emang dua mantannya banyak. Iya, aja. dia Bukan kalau playboy playboy ya. kan mainin Main cewek Ceweknya ya. cepet ya. Ya, kalau ini kayak ya udah gitu putus nyambung. Bukan putus dapat gitu. Kayaknya dia dari SD. Emang kan? cepet Iya. aja, emang cepet aja. Nah, dia ini apa namanya? Earlier bloomer ya. Early bloomer. Di bawah mantannya 37 kalah nikah 27. Iya. 30. 37 ya, 37.
Itu setahun berapa kali ganti ya? Berarti dia orangnya ganti tipe baju. yang nggak bisa nggak pacaran ya, harus ada yang Iya, nemenin. iya. Tapi enggak yang kayak kesannya kalau nggak bisa kayak nggak pacaran kayak agak genit gitu. Ini enggak juga sih. Dia chill aja, cuman kayak gue Gampang suka gini, kali. gue suka sama cewek ini, oh yaudah gue dapetin gitu. Tipe yang gue suka gue dapetin, gue suka gue dapetin gitu. Oh, dikira gue Leon orangnya tipe yang semua wanita berhak dicintai, jadi dia mencoba untuk mencintai semua wanita gitu. Tapi satu-satu nih guys, karena nggak mungkin semuanya. Iya, Gitu. dia ngerti lah, ngerti boundaries gitu. Oh anjir. Nah, balik ke Jiro. Nah, akhirnya dia memutuskan buat jadi master of flirting. Nah, dia pertama awal tuh mikir tuh beberapa cara, cuman nggak works. Akhirnya dia baru kayak inget, oh ya kan temen gue ada yang jago. Iya, kayak mantannya 37, nggak mungkin dia nggak jago deketin cewek kan. Akhirnya dia kontak lah temennya, dia bilang ada cewek nih yang sebenarnya gue suka tapi ya gue nggak tahu mau diapain gitu. Maksudnya kayak dia kayak udah tertarik cuman kayak nggak ngarahnya tuh nggak kayak oh harus gue dapetin, harus gue pacarin gitu loh. Mulainya gimana tuh dia nggak tahu. Iya, jadi kayak ya dia nggak pernah mikir kalau suka sama cewek harus gue dapetin gitu-gitu. Jadi oh gue tertarik nih cewek cakep ya udah gitu. Nah terus pas kelas Cukup bijak ya. pas kelas 3 SMA ini dia baru kayak kenapa nggak gue kejar aja, kan gue juga mau jadi master of flirting nih gitu. Akhirnya dia nanya ke nanya ke Leon. Lalu Leon tiba-tiba memberikan sebuah buku yang kebetulan tuh buku ditulis dari dia SD. Berarti kan dia udah sangat visioner ya sih? Dia kayak udah prepare ini dari jauh-jauh hari. Ini Leon apa Stephen Hawking? Dia udah prepare ini dari jauh-jauh hari dan dia tahu temennya kayak butuh ini suatu hari nanti gitu. Siapapun Itu- temennya, tapi dia bakal kasih itu. Jiro. Oh, Jiro, karena dia Khusus temen buat Jiro. Iya, karena temen dia cuma Jiro, BTW. Dia tuh homeschooling. Iya, dia homeschooling, dia nggak terlalu banyak Si berinteraksi. Leon ini. Iya, Leon homeschooling juga. Iya makanya tapi kok banyak emang. Nah, makanya Ceweknya? nah itu dia hebatnya dia. Berarti kan dia mungkin nggak di sekolah, lingkungan yang lain, tapi soalnya Iya, dia iya. aktif di kayak futsal. basket, futsal Bola, gitu. bola. Iya, bola. Masalah nih ya, dia mantan 37. Dia homeschooling. Itu kalau misalnya dia sekolah, Bisa satu kelas Untuk lebih dari 30 nggak sekolah kan? Iya, untuk dia nggak sekolah nggak bisa. 50. Satu angkatan dia udah dapetin semua itu. Iya. Gitu. Jadi isi bukunya itu adalah langkah-langkah untuk ngedeketin cewek. Wah. Namanya How to Romance 101. Itu satu-satu. Maksudnya tipsnya ada satu-satu atau enggak? Ada 5 steps. Oh, 5. Iya. Apa aja tuh yang pertama? Yang pertama itu ini harus disuruh. Beberapa aja kali ya. Iya. Oke. 1 sampai 2 aja. Pokoknya yang pertama itu bikin diri lu kelihatan available buat dapetin gitu loh. Jadi kayak gini, Maksudnya lu kayak misalkan gimana? lu suka sama cewek nih, terus suka sama orang nih, terus kan orang itu juga nggak tahu lu ada interest Ke dia. ke dia apa enggak. Nah itu lu harus tunjukin dulu, gua ada interest nih ke lu gitu. Dengan cara misalnya nih, ceweknya suka nongkrongnya di Senopati, dia ke Senopati. Iya gitu. Cewek nongkrong kemana, dia ke Atau nggak Kemang. misalnya cewek bikin story ya lu apa Replay, kayak gitu, ya. replay apa gitu. Oke. Nunjukin kalau lu tuh interest ke dia dan nunjukin kalau gue eksis nih. Gue ada di sini suka sama lu. ya, gitu. bukan gue eksis and available gitu. Iya, dan tunjukin kalau lu available nggak lagi punya dekat sama pacar. cewek. Gitu. Tapi biasanya kalau cowok-cowok kan sukanya walaupun udah punya pacar tetap kelihatan kayak aku free nih gitu. Aku siap melayani kamu. Di belakang itu senyum ya. Iya. Yang di belakang agak keganggu ya dengan kata-kata Agak tadi. keganggu dengan ini. Oke, terus Yang kedua, Yang kedua, mencari tahu love language-nya. Oh. Berarti kalau love language-nya beda gimana? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oh. Bukan ngasih tahu tuh bukan biar cocok gitu. Maksudnya kayak, oh love language-nya itu berarti gue akan melakukan hal ini. Oh buat iya biar iya tahu. iya. Biar masuk ya. Biar masuk. Betul. bentar, itu si Leon waktu itu SD. Iya. Dia udah tahu love language. Keren. Dia udah belajar dari mana? Iya juga lagi. Iya, belajar dari mana? kayaknya itu bukunya sempat direvisi berapa Iya, kali bener. sih. Oh, iya, iya. Nggak Tergantung mungkin, zamannya ya. Mungkin dia dulu cewek ada yang sukanya diginiin, cewek suka dikasih hadiah, dikasih apa namanya quality time, cuma dulu apa namanya itu belum ada, kayak masih datanya doang. Iya, Terus iya, dia iya. masih ini namanya love Sekarang udah bahasa baru. Betul. Nah, Baik, kalau baik. misalnya kan Jiro konsultasi nih sama Leon, ya kan? Emang cewek yang disukain Jiro kayak gimana?
Siapa Dan Jiro orangnya? tuh sukanya udah berapa lama sih? Gue kayak kayak Injubira Jiro ya. Jadi ada satu cewek emang Jiro tuh suka dari Awal mas. awal masuk deh. Enggak, waktu Enggak, SMA. Oh. Ada satu cewek yang Sekelas. suka. Enggak pernah sekelas deh kayaknya. Enggak. Enggak pernah sekelas. Mereka nggak pernah sekelas, tapi akhirnya sempat sekelas, tapi ada yang sekelas ada yang enggak, kan kayak di rolling gitu. Oh iya iya iya. Nah, cewek ini kebetulan dia aktif tipenya di sekolah yang kayak ikut OSIS gitu-gitu. Terus supel gitu loh ke orang-orang, gampang dekat. Sedangkan Jiro tuh emang agak private gitu loh tipenya. Jadi dia tuh bisa berteman, tapi dia memilih untuk ya udah gue nggak harus ya kayak ngumpul di kantin ramen gitu loh. Jadi kayak kalau gue bisa sendiri, gue sendiri aja lah. Gak caper lah gitu ya. Iya, dia nggak suka rame, crowded gitu, dia kurang suka. Makanya cewek ini tuh nggak tahu Jiro tuh ada. Kalau di kantin tuh kan biasa kan kita ngeh gitu kalau ada cowok cakep atau apa. Jiro kan cakep ya? Cakep gak sih? Maksudnya kan bisa ngeh gitu loh. Cakep banget. Cakep banget. Dia tuh Jiro tuh turunan ini Jepang Batak. Iya. Ibunya Jiro tuh Jepang. Ibunya Jiro tuh Jepang, bapaknya dia biasanya Batak. Sipit dong ya. Iya gitu. Nah si Casey ini bener kata Kaza tadi, dia tuh udah terlalu sibuk gitu loh, jadi Sama kayak bukan dunianya. tipe yang merhatiin orang juga. Oh ceweknya namanya Casey. Iya. Itu nggak disebut ya? Ya namanya Casey, jadi dia anak OSIS, terus suka sering muncul lah di acara-acara sekolah gitu. Tapi kan si Jiro itu tadi, Keizi kan aktif nih di sekolah. Si Jiro itu emang cuma belajar doang apa ada kegiatan lain selain itu? Ada band. Dia band, Oh dia band. Anak band. tapi Dia apa vokalis dia? vokalis. Wow. Berarti si Jiro nggak belajar dari lagu-lagu yang dia nyanyiin ya? Kan Iya, kan romantis. Nyanyi Iya, karena emang dasarnya late bloomer, jadi kayak Oh iya sih. walaupun dia mungkin dia paham kayak gitu-gituan, cuman dia nggak Merasa nggak perlu ya. nggak diterapin gitu loh. Atau justru dia ngikutin lirik lagu itu, yang salah diikutin sama dia. Atau nggak dia sukanya bukan yang ngejar cewek, tapi yang kayak Dikejar cewek. Biarkan Tuhan bekerja. iya biarkan Tuhan bekerja gitu hidupnya tipenya. dia kayak penuh sama goals. Nah goals yang itu tuh nggak pernah masuk, jadi nggak pernah Iya, kepikiran. iya betul. Dan karena emang terlalu banyak goals sih kayaknya. Karena aktif banget, dia tuh nyoba banyak hal gitu loh, kayak cowok pengen masak gitu loh, sampai ikut kelas masak, kursus gitu kan kayak jarang kan. Baiklah kalau begitu, berarti Jiro itu intinya menceritakan tentang seorang anak yang mau mendekati perempuan, tapi nggak tahu caranya, dikasih tahu sama sahabatnya, diajak sama sahabatnya. Pakai buku jurusnya itu tuh yang How to Romance Iya. Someone. Cuman dari buku itu yang ditulis dari SD itu ya. iya betul. Sebenarnya yang bikin penasaran tuh bukan tentang ada buku itu sih, Iya. tapi gimana caranya Jiro ngelakuin semua yang ada di buku. Iya benar. Kalau menurut gue, karena kayak misalnya gini deh, misalkan Gip, lo kalau suka sama cowok lo ngapain sih Gip gitu. Diem aja. Terus ntar temennya jawab, udah coba lu chat. Nah kan kalau ngechat emang ngechat tuh bilang halo, assalamualaikum, apa kabar bisa. Cuma kan mulainya tuh gimana? Mau lewat DM atau WA atau apa, itu kan semua tuh pasti harus dipikirin gitu. Karena kan first Ngomong-ngomong soal ngedeketin nah, doi ini ya. iya. Ya walaupun sebenarnya fitrahnya tuh cowok yang deketin duluan ya. Fitrahnya. Fitrah emansipasi dengan fitrah. Emang Seharusnya. Biasanya. Tapi boleh cowok. cewek juga nggak sih? Iya. Iya, maaf. Bisa kan cowok yang ngedeketin duluan. Aku punya cerita lucu waktu pas ngedeketin. Jadi aku tuh pertama kali suka sama cowok tuh SMP. Waduh, SMP. gak baik ya teman-teman, jangan ditiru ya. Dari SD. Ya udah jangan ditiru ya teman-teman. Oke. Maksudnya tuh kalau misalnya orang pada bilang kayak Jiro tuh tadi katanya bodo amat segala macam. Aku tuh sempet ada di tahap bodo amat itu. Terus pas SMP ada anak baru, naksir nih sama anak baru. Terus itu kan dulu zaman BBM ya, zaman BBM. Terus ada broadcast lah, anak-anak kelasnya dia mempromosikan pinnya dia. Terus kan masuk dong ke semua kontak, masuk kontak aku. Terus new pin asik, bla 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 bla, pinnya ini Afud ganteng gitu kan kalau BBM. Terus aku add gitu kan. Di ini tuh sama dia, diterima sama dia. Mungkin dia nggak tahu kali kan. Kayaknya nggak kamu doang sih yang diterima. Iya, semuanya diterima. Aku tahu kok. Aku tahu gitu kan. Aku nggak tahu nih gimana cara ngedeketin gitu kan. Terus Tapi aku mau nanya sebelum kamu lanjutin, kenapa kamu mau deketin dia? Iya. Kan kamu kan sama kayak Jiro yang kayak late bloomer juga. karena apa ya? Dia tuh baru. eye-catching gitu loh. Maksudnya kalau ngeliat dia tuh aku kayak Penasaran. penasaran. Kan banyak nih cowok ganteng nih di sekolah gitu kan. Iya. Tapi kayak
biasa aja Ada gitu. karismanya gitu. Iya ada karismanya dia nih. Bingung nih ngedeketinnya kayak gimana. Mau ngomong sama temen malu kan. Tapi saya juga terlalu kelihatan waktu itu. Bolak-balik mulu depan kelas dia. Kan dulu kan kalau misalnya itu kan, Bu saya mau izin gitu. Terus pakai kalung piket tuh. Kalung apa? Kalung keluar kelas, kalung keluar izin. Terus bolak-balik gitu kan. Akhirnya lama-lama temen tuh pada lo kenapa sih Gip ngelewatin kelas itu mulu, suka ya gitu kan. Terus enggak kok gini segala macam gitu. Terus saya kan dulu juga agak gila ya gitu kan. Jadi rada cegil gitu. Ada ketahuan Dari umur berapa tuh? Dari SMP. akhirnya ketahuan kan. Terus bingung kan, kata teman-teman aku gini, udah chat aja karena nggak mungkin tuh cowok ngechat lu gitu. Maksudnya kayak dia kan nggak ngeh kalau aku suka sama dia nih gitu. Tau nggak aku ngechatnya kayak gimana? Aku pura-pura broadcast, kan dulu tuh masih ada zaman broadcast gitu kan. Broadcast kayak, "Hai guys, nama aku Givi, aku cantik banget." Terus abis itu aku broadcast itu ke semua kontak aku. Gue bakal ngeledekin lu sebulan ke depan. Terus dia balas nggak? Terus gue tuh pokoknya pura-pura mengalih. Aku pura-pura mengalihkan diri. Kecuali kalau broadcastnya cuma dia doang gitu. Aku ke seluruh kontak aku. Kenapa semua kontaknya? Biar kalau misalnya orang ngomongin aku nih, si cowok yang aku suka itu nggak ngerasa cuma gue doang yang dapat pesan ini gitu. Pinter juga, pinter. Iya. Iya, pinternya. Gila di situ. Itu saya gila di situ ya sebetulnya. Jadi aku tuh bener-bener catat alih gitu kayak, "Hai, H4I gitu, H4I, nama aku N4M4." Sengaja dialain. Sengaja dialain. Biar di notice. Biar abis itu aku bisa gini, "Sorry dibajak," gitu. Keren. Tapi yang penting dia balas apa enggak? Enggak dong. Sengaja lu dapet chat dari gue nih walaupun broadcast gitu. Ada gua di sini gitu. Iya. Itu berarti sama kayak step awalnya. Iya, Yang kayak nunjukin kalau lu tuh available dan lu eksis gitu kan. Udah nih, udah kelar dari situ. Terus kan dulu kan saya belum pakai kerudung. Nah, ini ada hubungannya dengan kerudung yang saya pakai. Saya kan dulu nggak pakai kerudung. Nah, saya punya sahabat berkerudung. Kebetulan porsinya tuh persis kayak saya gitu loh bentukannya. Jadi ya kulitnya putih, terus gemuk-gemuk gitu, fisiknya gitu. Nah, cowok yang saya taksir itu naksir sama teman saya. Saya langsung berpikiran dong, wah dia tipikalnya pakai kerudung. Pinter. Naik kelas 3 SMP, itu kan dia pindah kelas 2 SMP. Naik kelas 3 SMP saya pakai kerudung lah. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya pakai kerudung, saya pikir kayak. Dan kebetulan saat itu pas kenaikan kelas, cowok yang aku suka itu putus sama temen aku. Terus kayak, wah ini kesempatan gua, saatnya gua memulai hidup baru. Pakailah kerudung waktu itu kan. Udah pakai kerudung nih, udah tau putus nih. Terus kayak, duh lo liat gue dong, gue udah pakai kerudung nih gitu kan. Gue pakai kerudung lebih lo, tau nggak? Dia jadian sama yang nggak pakai kerudung. Tapi bukan gara-gara kerudungnya ya. Iya, dia emang gak suka sama gua. Bukan masalah gua pakai kerudung apa enggak, dia emang gak suka sama gua. Udah intinya itu. Sedih banget ya. Tapi kayaknya gak bakalan bisa deh kamu buat ngedeket ke dia kalau cuman kamu ganti kerudung aja. Iya. Emang harus ada effortnya ya. Tapi emang positif sih, dia jadi pakai kerudung. Iya, Dan untungnya alhamdulillah sampai sekarang istiqomah sih, nggak lepas buka. Walaupun kadang sama dia ya. Iya, walaupun nggak jadian sama dia. Gak apa-apa gak dipik sama dia, penting dipik sama Allah. Ini kayak kepoin buku Islami ya. Akhirnya udah tuh, lulus SMP kan. Langsung move on tuh dari dia. Itu aku susah banget Kak, 2 tahun gak move on dari dia. Karena satu sekolah kan. Terus ngelihat dia pacaran depan balkon. Itu saya, lu tau gak sih kalau gue tuh suka sama lu nih, gue udah pakai kerudung lagi gitu kan. Udah beli seragam baru. Tapi pernah sekelas bareng gak? Gak pernah sekelas. Tapi akhirnya dia notice. Dia bilang ke temen aku kayak, temen aku tuh ngecomblangin karena kesian kan sama saya gitu. Yang mana nih yang Beda Beda lagi. Kebetulan tuh teman aku yang nggak pakai kerudung sama yang pakai kerudung dua-duanya sahabat aku. Jadi dia jadian sama sahabat aku dua-duanya. Tapi teman kamu tahu? Tahu kok kalau aku suka sama dia. Masih baik-baik aja. Aku masih baik-baik aja. Pertemanan juga hebat. Iya, pertemanan solid banget sih. Iya, terus udah tuh habis itu akhirnya temen aku yang lain bilang gitu, lu mending jadian aja sama si Givi gitu segala macam gitu kan. Ngapain sih lu nyamain gue kayak gitu? Gue tau kok dari dulu Givi suka sama gue. Shit man. Ngapain gue pakai kerudung? Nggak gitu ya?
nggak tahu mungkin peka kali ya. Cuman yang aku salutnya sama dia tuh dia nggak nyakitin gitu loh, bukan kayak yang bener-bener. apaan sih lo gitu, nggak kayak gitu. Dia Terus bener-bener- habis dia bilang gue tahu Givi suka sama gue, apa? temen aku kicep dong kayak ya Allah Givi lu kesian banget pasti gitu dalam hati iba gitu kan. Cuman kayak aku pas tau kayak gitu oke. Untung waktu itu udah mau lulus SMP kan, udah name jelek ya kan, name jelek gara-gara cowok doang tuh nggak belajar kan saya. Terus masuklah saya SMA. Nah pas SMA itu tuh baru tuh aku kayak yang Nggak sekolah lagi kan? Nggak sekolah lagi. Oh. nah itu aku udah niat Masih cegil nggak? Masih. cegil sih, Semakin tetap. cegil. Semakin cegil. Nah waktu pas SMA itu akhirnya udah niat tuh justru kebalikannya, kalau Jiro kan belajar dulu, fokus masa depan dulu baru cewek. Kalau kan cowok dulu tuh, terus baru pas SMA tuh aku baru mikir kayak gue nggak mau lagi suka sama cowok. Trauma banget tuh di situ saat itu. Akhirnya langsung tuh ikut OSIS, Salman, English Club, semua diikutin ekskul. Bener-bener jadi Kebalikannya Jiro ya berarti. Iya, kebalikannya. Jadi Casey sekarang kamu. Iya jadi Casey, nanti kalian ada Jiro. Iya. Betul sih. Vira nggak ada. Kalau aku tuh sebenarnya tipenya kayak Jiro sih. Aku dari SD, SMP, SMA, kuliah, aku nggak mikirin cowok sama sekali. Aku mikirin, ya kayak Jiro gitu, aku punya goals tapi bukan ke arah laki-laki gitu. Gara-gara laki-laki. Kenapa tuh kalau boleh tempe, kenapa kamu bisa Iya. gak kepikiran cowok kayak ada kan ini ada cowok ganteng di depan lo. Iya. Kalau bisa nggak ngeliat ih cakep nih orang gitu. Kok bisa gitu? Gak tahu, aku lebih tertarik buat belajar aja. Jiro banget nggak sih, ini bener-bener versi cewek deh. Makanya aku ngerti banget sih sama Jiro. Mungkin Sebenarnya, ini ada yang belum ada yang bisa menarik perhatian si Vira juga. Bisa Kayak jadi. gitu. aku sih kayak itu Jiro sih terlambat gitu sih. Aku baru Terus pikir. akhirnya kamu kepikirannya? Ya itu ditanya sama orang tua sebenarnya, kok kamu kok nggak pernah kelihatan sama cowok sih gitu-gitu. Agak ngeri sih sebenarnya ibu aku tuh kayak, ini orang ini nggak sih normal gitu kali ya. Iya, mana ketus banget nih anak. Iya dia takut anaknya nggak dapet jodoh kali ya. Cakep sih, tapi ketus banget gitu kan. Kalau aku dulu tuh kalau suka sama orang yang mau dari SD, anjay. SD aku Ini Leon nih, ini Jiro Leon. Sorry aku Leon ya. Kalau dia pertengahan antara Jiro dan Leon. Kalau aku sih ngajak ngobrol. Nggak kenal aku sama dia, aku suka ngajak ngobrol orang itu sampai aku kenal, sampai dia nyaman, jadian gitu. Keseringannya kayak gitu, iya. dia jago bikin orang nyaman. Kayak misalkan nih, misalnya contoh kalau di SMA. Tapi kalau di SMA aku nggak pernah pacaran sama satu sekolah. Karena dia tahu aku, pertama, terus nggak tahu kenapa aku lebih sering chattingan, PDKT-an. Dulu emang zaman BBM tuh emang luas banget kan. Nggak cuma sama temen sekolah, tapi sama orang luar. Nah aku tuh keseringan dapet dari sekolah-sekolah lain malahan. Chattingan dia ngechat. Bahkan aku pernah chattingan pertama kali itu tuh tiba-tiba aku dianterin pulang gara-gara aku ngomong ke temen aku, lo nggak ada kenalan cowok apa gitu, emang lagi jomblo di situ. Terus lo ada nggak sih kenalan cowok bla 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 gitu. Ada, gue kasih tau dulu ya, ada teman gue yang mau kenal gitu ya. Terus chattingan, dan lo tau nggak hari itu juga gue ada dianterin pulang ke rumah sama dia. Chattingan jadian 2 minggu kemudian. Dia tuh kayak ada magis-magisnya gitu sih. Karena aku tuh kadang gini, aku lihat dulu nih ya, misalkan motor, dia punya motor doang gitu, terus bisanya ngajak aku misalnya ke Pecel gitu. Nah aku nanti ngeturunin diri aku, ngerti gak? Menyesuaikan dia, jadi nggak pernah si cowoknya menyesuaikan aku. Tapi kira-kira kalau misalnya si Casey itu dia pernah ilfil nggak sih pas deketin sama Jiro? Karena kan Jiro baru pertama kali tuh ngedeketin cewek. Enggak sih, karena Casey tuh tipenya juga unik. Jadi dia juga bukan tipe yang kayak dibilang cewek populer banget juga enggak, tapi dia aktif gitu. Jadi pas dia dideketin sama Jiro tuh dengan caranya yang unik dan kelihatan banget apa ya, obvious gitu kan dia. Jadi menurut si Casey tuh kayak ini cowok lucu banget sih gitu. Mulus ya. Jadi kayak polos-polosnya itu justru yang bikin si Casey tertarik gitu. Karena emang beneran polos, dia tuh nggak ada. Kalau mungkin ya, kalau gue nggak tahu ya, kalau cowok mungkin ada, kalau lagi deketin cewek kayak kesana kayak ada niatnya gitu loh, dan niatnya tuh kayak energinya terlalu gimana gitu. Nah kalau si Jiro tuh kayak ya gue ikutin nih, ya kalau lu misalkan responnya bagus gue seneng, kalau enggak ya gue sedih gitu loh, kayak bener-bener polos aja gitu loh. Jadi nggak yang kelihatan kayak didesak banget gitu si Casey-nya nggak ngerasa didesak.
Mungkin bisa aja sebenarnya Keizi tuh orangnya kayak Jiro. Cerminan ya. Oh, jadi Keizi sibuk sama dunia sendiri, Jiro juga sibuk sama dunia sendiri. Di saat mereka ada kesempatan buat PDKT, ya udah jadi masuk gitu. Oh, Tapi Keizi tuh sempet nangisin mantannya itu kan yang Iya. Oh, Kalau Keizi Keizi punya enggak, mantan? bukan tipe yang kayak Jiro yang nggak pernah pacaran. Dia Oh, pernah ya. pacaran. normal lah ya. Normal ya. Mungkin something new kali ya pas dideketin sama Jiro gitu. Jadi nggak kayak cowok-cowok yang sebelumnya deketin dia lain-lainnya. gitu loh. Oh. Jadi kayak ih lucu banget ya. Ada nggak chat yang paling lucu dari Jiro ke Keizi yang kalau pertama menurut kali lu kalau menurut lu tuh seorang Keizi juga nggak bakal lupa nih sama hal ini. Pas pertama kali dia chat. Jadi ini sebelum dia dapet si buku How to Romance ini ya. Ini kan buku How to Romance setelah dia mencoba beberapa hal dan ternyata gagal dan dia merasa malu sendiri. Nah, dia suka main Twitter, suka scrolling Twitter. Ini di suatu malam ya udah menjelang subuh sebenarnya. Dia lagi buka Twitter dan dia baca satu tweet yang bilang cewek tuh suka late night conversation kalau nggak salah ya. 3 AM. 3 AM conversation. Baca Twitter kayak gitu. Nah, yang nge-like itu ada 59 Koma berapa? iya, Oh, juta banyak, orang. banyak Deh yang yang nge-like. like. Jadi dia berpikir ribu. Berarti cewek-cewek suka diajak Di chat ngobrol jam pagi. 3 pagi gitu. Dengan polosnya dia berpikir kayak gitu. Kebetulan saat itu emang udah menjelang jam 3 pagi. Akhirnya dia ngerasa kayak, oh ini berarti inilah caranya nih. Gini kan, dia chat lah tuh cewek. Oke, lu udah tidur apa belum gitu kalau nggak salah chatnya. Kebetulan kayaknya juga belum tidur, terus dia bilang, Ji, ini jam 3 pagi. Dia bilang kayak gitu. Nah terus, apa ya? Aku lupa Enggak, lagi terus kalau nggak salah si Jironya belum tidur nih, mau tidur terus ya oke, terus cuma di gitu doang. Iya, pasti karena ditinggal read itu si Jiro kayak kok nggak berlanjut ya, kok malah mati ya gitu. Terus padahal dia berpikir cewek-cewek bakal suka kalau di jam 3 pagi. Tapi Jiro baru ngeh kayak, lah iya kan makhluk di dunia ini kan ada berapa juta ya, masa gue mau nyamain si Keizi Iya, dari dengan 59.000 juta orang gitu. lucu banget orang ini sih Dan itu semua kata gue bakal diungkit sama Keizi. Iya sih. Polos aja gitu, jadi dia baca tweet random, dia berpikir kalau oh ini bener nih kayak gini gitu loh, terus dia ikutin. Kira-kira kalau misalnya kita semua nih di chat sama cowok yang naksir sama kita jam 3 pagi, perasaannya gimana? Dari Kak Dana? gue diemin, besok pagi gue balas chatnya, terus tapi gue bilang dulu maaf ya baru bangun. Oh. Iya. Kalau Vira? Langsung balas aja, kenapa gitu? Tapi lu emang suka bangun jam 3 pagi apa Ya gimana? kalau lagi bangun, kalau tidur Oh. ya, kalau misalnya lagi masih main HP ya udah balas aja langsung. Kenapa gitu? Takutnya urgent kan kalau jam 3 pagi ngerinya urgent atau gimana gitu. Tapi ini orang gak dikenal sih, Fir, kayak Tapi katanya so-so kan, berarti udah kenal kan. tahu. Oh, iya, Udah kenal banget, sama sekali nggak aku balas. kalau Kanak Kalau gue gabungan Dana dan Vira sih. Kalau bangun gue bales, kalau enggak ya maaf maaf baru ya. Tapi gue kadang-kadang kalau pagi-pagi tuh suka malas langsung balas. Jadi biasanya mungkin udah bangun, gue tunggu sampai siang baru gue balas gitu. So kadang tuh nggak connect gitu loh kalau balas chat tiba-tiba. Itu posisinya tuh kayak lagi nggak pas gitu. Apalagi gue nggak terlalu yang kayak teman deket ya gitu. Kalau gue prioritasnya biasanya teman dekat banget baru gue balas cepet gitu. kalau Kadi Kalau masih bangun ya pasti gue bales sih. Kenapa? Pertama, soalnya gue kepo banget bocahnya. Kenapa nih? Gak bisa gue kalau di chat. Apaan nih? Gitu. Kalau gak apa-apa, apalagi kalau dia balas lagi gak apa-apa, gue bisa nelpon dia balik. Kalau gue, Jadi kita dikejar ya. enggak karena kan kamu tadi bilang kalau jam 3 pagi bisa aja urgent. Nah itu gitu karena bisa apa aja nih terjadi. Bisa aja dia ketemu nyokap gue di jalan. Tapi iya dia sih, bilang sih. gak apa-apa, aku bakalan langsung percaya sih, oh dia gak apa-apa gitu. Iya, Jadi langsung aku read gitu. Iya bisa aja, tapi kan gue overthinking orangnya. Jadi gue bisa nih dia nggak apa-apa antara nggak mau ngasih tau gue sekarang atau apa gitu. Karena gue nggak suka kayak gitu. Ragu-ragu Iya. takutnya ya. Dan bisa aja kan habis itu jadi teleponan terus. kalau aku pasti langsung balas sih. Siapapun. Tidur gak tidur pokoknya balas ya. Iya. Itu juga kamu tetap balas ambil Iya. Enggak, kalau perlu sebelum dia ngechat aku udah standby. Gue tungguin lo ngechat gue jam 3 pagi. Kenapa? Gitu. Itu trauma banget. Gak jadi langsung dia. Sebenarnya bukan chat Jiro doang yang ditungguin. Siapapun pokoknya ngechat cowok gue tungguin loh. Jadi setiap 10 menit sekali dia lihat gitu. Oh nggak ada pesan masuk gitu. Oh, sama ini terakhir aku mau nanya, kira-kira kalau cewek ini kan kita semua ciwi-ciwi, kaum hawa gitu kan.
kita sebagai posisi Casey deh, sebenarnya pengennya tuh kalau lagi deketin sama cowok ceritanya kayak gimana sih? Ajak ngobrol sesuatu yang bikin gue interest gitu loh, karena gue juga cuma mau nanggepin orang yang punya interest yang sama kayak gue. Jadi kalau misalkan dia nggak punya interest yang sama, kalau nggak punya, Pantesan susah. kalau nggak punya interest yang sama tuh jadinya kayak gue nggak semangat buat ngobrol sama lu gitu. Emang sih Iya. orang punya tipe beda-beda. Tapi kalau gue mau dia seabsurd apa gue tanggepin lagi. Karena kayak ada warnanya gitu loh. Kalau terlalu sama tuh nggak seru. Kalau gue ya, kayak dulu gue ada deh, dia ngedeketin gue karena dia tahu gue suka novel. Dia bawain novel padahal dia nggak ngerti novel tentang apa. Dia tiba-tiba ke Gramedia terus bawa Di bawah novel Baswedan. dia minta nggak apa-apa. Berarti kan dia ngikutin interest. Iya, cuman kan maksudnya gue ngambil poin yang tadi yang bilang lo tuh harus sama. Enggak, dia berusaha sama gitu. Oh enggak, kalau ini enggak berusaha sama dia. emang sama. Dia cuman menyenangkan gue dengan walaupun yang dibeliin novel tuh bukan yang gue suka, cuman pas gue ngeliat gue kan udah berharap yang lain ya. Misalkan apa nih kado sampai dipakein kotak kado, masalahnya tuh si novel pas gue buka. Novel gitu, pas liat gak suka nggak apa-apa deh, seenggaknya dia effort dikit gitulah untuk sebuah hubungan. Nah, gitu kan? Gue jahatnya gue kayak ngapain sih gitu. Gue akan gitu responnya. Gue nggak suka nih, kenapa nggak nanya sih? Jadi gue kesel ya nggak suka. Gitu. Sama yang gue suka, gue tuh sebenarnya lebih seneng kalau denger dia tuh ceritain hidupnya sih. Kalau orang-orang kan mungkin ada, gue nggak suka deh ketemu sama dia tuh ceritain dia doang, gue tuh orangnya gini, tapi gue malah bisa nilai dia dari situ. Jadi dia ceritain aja semau dia, gue nggak mau ceritain gue dulu. Ceritain aja suka dia kayak gimana, semuanya tuh clear dia ceritain. Terus habis itu baru deh, oh ini gue oke nih, gue nyaman nih sama dia nih, soalnya dia gini, udah gas kayak gitu. Kalau Vira, Kalau aku, ini berarti cara ngedeketin dia ke kita ya. Kalau aku tuh lebih suka langsung ini sih, action yang gak banyak ngomong gitu, gak banyak di chat gitu. Kalau ngajak ketemu, iya Ketemu bukan gitu ya? langsung ketemu gitu, langsung melakukan sesuatu aja gitu. Karena aku love language-nya act of service. Jadi kalau word of affirmation gitu aku nggak masuk. Kalau dia mau ngomong apa aja juga aku nggak bakalan percaya. Aku lihatnya dari tindakannya. berarti gini, hari pertama Vira mau gak jadi cewek aku? Hari kedua Vira kita nikah. Iya, kita nikah, ada apa? Hari ketiga Vira muter Scoopy dari depan buat kamu. Hari keempat Vira Kalau Dana Yang to the point. Sama ya. nggak kebanyakan muji. Oh iya, sama sih, gue juga gak suka dipuji Soalnya- demi apapun. Boleh apa maksudnya ada waktu-waktu mungkin kita butuh dipuji gitu, cuman jangan yang sedikit-sedikit dipuji jangan apa. rumah. Kalau aku gimana aja, yang penting typingnya nggak alay deh. Aku Apa? Karma itu, lu kan dulu alay. enggak, tapi maksudnya tuh ini loh Kak, typingnya tuh yang kayak gimana ya, typing alay itu. Misalnya typing alay sama chatan alay itu aku gak suka banget. Bisa gini deh, suka nanya gini, oh lagi ngapain gitu kan, lagi ngapain gitu, lagi ini gitu, oke gitu kan, udah makan, terus udah gitu. Ya kalau belum juga emang lu mau bawain gue makan gitu kan. Terus abis itu ntar beberapa jam kemudian dia nanya lagi gitu, Lagi ngapain lagi gitu ya? Udah makan gitu lagi. iya udah makan. Sama satu Itu sih, aja ya berarti. gue juga nggak suka kalau di chat gini, misalkan di chat, halo dia, ya udah chattingan, terus dia ngechat gini, maaf ya gue ganggu lo nih, itu tuh gue bisa jutekin dia tau, kayak ya emang dari tadi lu udah ganggu gue, tapi gue mau nih diganggu, tapi nggak usah bilang maaf ya. Iya, balik ke yang lu bilang maunya straight to the point aja kan. Iya. Apa nih intensi lu gitu kan. Sama yang udah jujur dari awal sih. Emang susah sih Walaupun nyari menyakitkan cowok yang tuh. jujur dari awal. Maksudnya jujur kalau Enggak, maksudnya nggak jujur. Gue ini emang mau ngedeketin. Nah, ya kayak gitu. Jadi nggak diambang-ambang PHP gitu, kayak gue hubungin lo terus tapi kan ada nih cowok, tipe-tipe cowok ya, misalnya gue ngechatin lo terus tapi nggak pernah ngajak jalan. Ada. Gue sering ngajak jalan tapi nggak nembak-nembak, atau enggak gue sering manggil sayang, atau enggak flirting di IG, kayak main love Instagram, tau nggak lo Instagram yang saling balas-balasan. Jadi kalau gue update pantai, dia ikutan update pantai, misalkan kayak gitu-gitu tuh. Nah, tapi nggak ada kejelasan, itu tuh yang kurang sih menurut gue. Berarti stepnya Leon. Karena Leon juga dari awal udah bilang buat diri lu tuh terlihat available dan lu nunjukin interest lu ke ini orang kan.
Berarti emang maksudnya Leon paham, berarti cewek tuh gak suka yang digitu-gituin, yang diabu-abuin. Gila ya. Dari Anak SD, lu bayangin dia bisa bikin buku Kalau kayak di gitu. Gossip Girl si Leon ini jadi Chuck Bass. Nonton gak Chuck Gossip Girl? Bass, iya, Iya, iya. Chuck Bass. Chuck Bass. Tapi kalau Chuck Bass kurang ajar sih ya. Itu jangan Frankie. Karena emang relate banget sih topiknya si Jiro ini ngedeketin cewek dan kita pun juga cewek gitu kan. Gini aja deh, coba kasih satu kalimat ya, kalau terserah supaya cowok tuh bisa lolos dari tahap PDKT. Yang penting sabar. Harus yakin sama jujur. Oh ya. Ketiga. Harus menghargai pendapat. Gue yang keempat itu maunya tuh dia niatnya tuh kelihatan jelas pertama. Terus lo mau enggak. Jangan buang-buang waktu. Iya, walaupun cuman pacaran bukan nikah ya, cuman lo gue suka sama lo, gue interest sama lo yuk gitu. Karena mau jawab tidak? Aku apa ya? Membuat gue obses sama dia. Benar. Memang kata-katanya. Ini permainan kata saja. Oke, nih buat kalian yang penasaran banget kan tadi sebenarnya step-stepnya tuh cuman 1 sama 2 guys yang kita ungkapin. Kita belum Ada 5. kita belum ngasih tahu nih 3 lagi apa sih. Ini aja nih tadi kita membahas 2 doang, say. Cara ngasih tahu kalau kita nih ada sama ngomongin love language aja buat cowok-cowok di luar sana pasti udah bisa belajar. Betul. Apalagi yang kalau 3 itu bakal kebongkar, kalian pasti jadi jago semua sih kalau gue kasih tahu nih. Betul. Gitu kan. Langsung dikasih tahu aja kali pre-ordernya kapan sih Jiro? Tanggal 30 Agustus 2023. Di mana? Lovable. Redaksi. Tapi kalau misalnya kamu nonton ini terus kamu ngikutin cara-cara kita yang aneh-aneh tadi terus berhasil, jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Berkat siapa kamu berhasil? Berkat siapa kamu berhasil? Kak dia, Vira, Kak Dana, apa aku? Dengan broadcast. Iya. Ketik aja aku ngikutin Mbak baju kotak-kotak gitu. Iya. Bisa. Mbak baju bunga-bunga atau enggak Mbak baju putih gitu bisa. Betul. Dan saya baju batik. Iya. Enggak tahu dia itu peach apa enggak tahu. Oke dia. guys. Oke guys, makasih terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa ikut pre-order Jiro tanggal 30 Agustus 2023 di Lovable.redaksi. Info-infonya ada di Instagram Lovable.redaksi dan juga di Instagram penulisnya Loca Hati. Betul. See you guys. Makasih banyak.